Ada perintah washkuru, bersyukurlah engkau, berterima kasihlah engkau. La in syakartum la azidannakum. Ini ada satu gaya bahasa di situ, dan banyak orang tidak faham. Dikira kalau engkau ingin tambah nikmat fisik, nikmat materi, syukur kepadanya. Orang ini tertipu dan mengatakan, berarti kalau ingin kaya, syukur. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Suatu kenikmatan yang ada di dunia yang Allah kekalkan ke akhirat, itu mesti sesuatu yang berkait dengan kemakrifatan kepada Allah. Dengan dalil apa? Kullu ma fid dunya mal'un. Semua yang di dunia terlaknat, terkutuk, mustahil ada di surga, kecuali zikrullah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa ma wala, ya. Kecuali amar bil ma'ruf, nahi munkar, zikrullah, dan yang semakna dengan tiga hal itu bukan dari dunia. Maka orang yang nyambung silaturahim itu amar ma'ruf. Orang buat kajian dengan cara yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Nanti mohon maaf, terserah Bapak Ibu Saudara sepakat atau tidak, pengajian itu kekal nanti sampai ke surga. Di dunia ada pengajian, nanti di akhirat ada pengajian, tapi bukan pengajian politik, Pak. Bukan pengajian politik sesaat untuk 5 tahun. Dia siasatul qulub, dia politik qalbu, yang bertahan sampai menahun-nahun, sampai berkekalan, sampai setelah mati dia masih ada. Kita nggak pernah anti politik, tapi jangan sampai Islam diperalat untuk politik 5 tahun. Yang ada politik 5 tahun harus tunduk kepada Islam. Sepakat? Ya, tapi kebanyakan yang terjadi apa? Orang jual agama untuk jual simbol-simbol agama untuk politik. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini nikmat yang bertahan sampai nanti, itu nikmat ma'rifatullah. Jadi kesimpulan hadis tadi, semua yang di dunia itu terlaknat, kalau diterjemahkan, kecuali yang berkait dengan Allah. Yang berkait dengan Allah, ma'rifatullah, zikrullah, amar ma'ruf nahi munkar, itu tidak akan berhasil kalau orang nggak kenal Allah. Ini belum kenal Allah sudah amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf apa yang engkau perintahkan, kemungkaran apa yang engkau larang. Engkau tidak mengenal siapa yang menyuruh, tidak mengenal siapa yang menyuruh, memerintahkan, itu belum amar ma'ruf nahi munkar. Maka kata Buya Mahmud malam tadi, itu kalimat paling bagus. Orang soleh zahir nggak cukup, orang akhlak baik nggak cukup. Kenapa? Kalau batinnya tidak kenal Allah, hambar. Kami tambahkan, orang kalau hanya akhlak zahirnya yang bagus, qalbunya riya. Dia baik supaya disebut orang baik, bukan karena dia ingin disebut Allah baik. Maka ajaran Islam itu tidak dimulai dari akhlak, dimulai dari qalbu. Akhlak itu buah qalbu. Maka al-iman fil qalb. Iman itu di mana? Di qalbu. Apa kata Imam Bukhari? Qalbu itu ada ilmu di dalamnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu di qalbu, baru engkau berkalam, baru engkau beramal. Ilmu dulu di qalbu, kenal dulu dirimu, kenal dulu Allahmu, baru engkau suruh orang yang baik, baru amar ma'ruf nahi munkar. Orang gak akan marah. Tapi karena engkau belum kenal kepada zat yang engkau anggap engkau sembah, yang engkau katakan engkau menyuruh kepada yang baik, engkau tidak kenal yang maha baik. Engkau melarang yang mungkar, tapi engkau tidak tahu syaitan sahibnya mungkar.
maka orang tidak terima amar ma'ruf nahi mungkar kita. Ya, jadi jangan salahkan orang telingonya paka hati kita nan kare. Akhlak kita beragama yang tidak bagus. Saya heran orang hari ini semakin banyak ngaji, semakin keras dia di rumah. Semakin banyak pantangannya di rumah. Semakin banyak musuhnya di masjid. Ngaji apalah orang ini ya. Berarti ada yang aneh. Kalau dia betul-betul semakin tambah ilmu, maka dia semakin kalbunya lapang. Karena ilmu itu di kalbu, bukan di sini. Bukan di baju, bukan di celana. Sama aja Pak, mau sufi, mau salafi, kalau ilmunya cuma di tasbih, sama ilmunya di celana jingkrang, tengkar jadinya. Kalau sufi, ilmunya cuma di alat tasbih, kalau ngeliat orang nggak zikir, nggak pejam mata, nggak bertorikot, dia marah. Belum Islam, belum sempurna Islamnya. Sama orang kalau hanya salafi, kurang naik celananya, wah sholatnya rusak. Yang didahulukan tasbihnya sama jingkrangnya, bukan itu. Rasulullah SAW awal berdakwah mengurus celana orang apa kalbu orang? Urus alat tasbih, ngurus nama torikot, nama manhaj, atau kalbu? Kalbu. Maka disebutkan dalam hadis ini jarang orang memahami dengan baik, sayang sekali. Padahal hadisnya sering dibaca pas maulid. Bu'istu li utammima. Nah, ini kita curi star nih. Biar nanti kalau ada yang bahas hadis ini kurang pas, tegur aja Pak, baik-baik, tapi di belakang. Hanyalah aku diutus li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Berarti orang Arab itu sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, itu akhlaknya sudah ada yang bagus. Bani Ghifar itu enggak ada yang jahat, baik-baik semua. Akhlak sudah ada. Apa yang disempurnakan oleh Rasulullah SAW? Perhatikan di Quran. Yuriduna yutfi'u nurallah. Mereka menginginkan untuk memadamkan nurullah. Wallahu mutimmu nurih. Maka ulama kita menjelaskan Allah menyempurnakan nurnya, dan nur itu fil qulub, nur itu di hati. Maka Sayyidina Nabi SAW ketika menyebutkan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, dengan apa? Dengan ilmu qalbu. Jadi orang soleh nggak cukup Pak, dia mesti dimulai dari qalbu. Makanya kabar gembira ini bukan hanya untuk orang soleh, tapi dimulai allazina amanu, orang yang di qalbunya ada iman, ada nur. Bukan langsung orang soleh. Bertanyalah seorang santri habis baca kitab tasawuf. Santrinya S2 Pak, bukan S1, lagi S3. Apa kata si santri? Ustaz, bukankah Imam Junaid berkalam tasawuf itu inti agama, dan inti agama adalah akhlak? Maka Imam Junaid mengatakan, faman hasuna khuluquhu, siapa yang bagus akhlaknya, bagus tasawufnya. Siapa yang tambah baik akhlaknya, tambah baik tasawufnya. Jadi kita belajar akhlak aja. Ini kata si santri nih. Apa jawaban Ustaz? Dijawab oleh si Ustaz, wahai santri yang sudah S2 dan sedang menjalankan S3, bacaan engkau benar, tapi tasawur, pemahaman engkau kurang tepat. Apa yang kurang tepat? Si santri berpikir cukup orang berakhlak baik, sapa orang, ya, senyum kepada orang, bantu orang lain, itu cukup, berarti sudah bertasawuf. Maka ada seorang kiai muda salah faham tentang kalam ini. Apa kata dia? Saya tidak mau bertorikot Naqsyabandi Qadiri Samani, torikotku adalah akhlak. Wih, kayaknya sahih kali ya. Gagal
Bukan begitu memahami kalam Imam Junaid. Imam Junaid itu memahami akhlak itu 3. Akhlak seorang hamba kepada dirinya, akhlak hamba kepada Rabbnya, akhlak hamba kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Maka siapa yang akhlaknya kepada dirinya bagus, tambah agamanya, tambah akhlaknya, tambah tasawufnya. Siapa yang memahami, menambah akhlaknya kepada Allah, jadi ada akhlak kepada Allah, Pak. Apa akhlak kepada Allah? Tahu akhlak kepada Allah? Coba sebutkan akhlak kepada Allah apa? Hah? Salat nyembah, bukan akhlak. Nah, ayat yang sering dibaca khotib, kita pakai ayat yang biasa, yang masyhur aja. La in syakartum, wah, itu yang enggak sholat Jumat pun tapi tinggal samping masjid hafal itu ayat, ya. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, ya. Sungguh aku akan tambah nikmat aku. Karena dia tidak belajar tasawuf, maka terjemahan dia apa? Wahai jamaah, ingin ditambah nikmat? Tentu jamaah ingin kayo seperti Pak Haji, iyo. Ingin hidup nikmat, punya mobil, punya rumah rancak banyak, iyo. Kalau ingin dapat nikmat banyak, bersyukurlah. Itu betul nggak itu? Betul. Itu sosek itu, Pak. Itu sosek itu syukur tidak berakhlak. Itu syukur tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak dia bagus kepada dirinya tapi tidak bagus kepada Rabbnya. Itu sesat dalam ilmu hakikat, walaupun bagi orang awam itu sudah hebat. Nih, perhatikan. Ada perintah washkuru, bersyukurlah engkau, berterima kasihlah engkau. La in syakartum la azidannakum. Ini ada satu gaya bahasa di situ dan banyak orang tidak faham. Dikira kalau engkau ingin tambah nikmat fisik, nikmat materi, syukur kepadanya. Orang ini tertipu dan mengatakan berarti kalau ingin kayo, syukur. Sedangkan Allah yang Maha Syakur, ingin disyukuri bukan karena si hamba minta kayo, tapi karena Allah berhak disyukuri, berhak dipuji. Bapak Ibu mohon maaf ya, Pak Kepala Desa ini sedang butuh sesuatu, puji-puji Pak Haji. Pak Haji lah tahu kalau Pak Kades lah mereka ada makasih Pak. Pasti ada proposal sedikit. Kau contoh kok Pak Kades kok, contoh kok Pak Camat kok. Pak Kades, Pak Camat lah tahu Pak Haji mainan orang kok. Kau contoh kok Pak, contoh. Untuk mengibaratkan kepada Allah semua itu mudah. Litaqribil makna namanya muqarabah, untuk mendekatkan faham. Akhirnya kalau Pak Haji sedang senang hati, ndak ada babi bu, ada hajat apa Pak Camat, Pak Kades. Dek beliau sedang senang hati. Tapi bulan esok ulang lolek, akhirnya kalau Pak Kades, Pak Camat menyapu, menelpon, langsung dimatiin. Pasti proposal. Kalaulah dipuji-puji di atas mimbar, aku ada makasih. Tapi beliau punya kawan, Pak Kades celocek lain, Pak Camat celocek lain. Kawan hobi minum, memancing berdua, tanpa perlu ada hajat beliau bertemu muka, saling memuji, saling mengkritisi, saling menasihati. Kalau dipuji Pak Haji, nama yang nyaman, pujian Pak Kades pertama atau Pak Kades kedua?
yang orang memuji ada niat proposal, dengan kades kedua memuji karena kau sahabat sejati. Mana yang nyaman, Pak? Dan kedua, kira-kira Allah lebih ridha kepada hamba yang dia bersyukur kepada Allah karena Allah layak dipuji, Allah layak disampaikan rasa terima kasih kepadanya, atau seorang hamba yang jika dia ingin banyak duitnya, banyak hartanya, dia puji Allah. Jika dia ingin kaya, dia bersyukur kepada Allah. Seandainya kayanya tidak bertambah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Paham di situ? Itu akhlak. Bagus ke diri belum tentu bagus kepada Allah. Bagus ke makhluk belum tentu bagus ke Allah. Baguskan dulu kepada Allah, otomatis ke diri sempurna, kepada makhluk sejahtera. Bah kira-kira lai sosek kaji malam kini nak. Jangan sampai kemudian masih ada khatib yang begitu menjelaskan. Ya, harus ditegur, Pak, baik-baik. Kalau ada buya begitu, buya itu syukur orang awam, buya. Kamilah dia ajan dek buya petang nanti bu batang goha. Syukur ko batika tingke, ada syukur awam memuji karena ada maksud. Memuji mendekat karena ada tujuan duniawi. Kamilah bosan, buya. Kamilah bosan dihidangkan makanan-makanan rohani yang tidak berbumbu dan tidak beraroma. Agihlah kami kaji dan sebenarnya kaji, buya. Gitu kan datang ke buya tuh. Ada syukur yang kedua. Apa syukur yang kedua? Syukur awam, syukur kepada materi. Bertambah piti, bertambah suku hati. Bertambah materi, bertambah bahagia. Bertambah nikmat, bertambah bahagia. Kurang nikmat, mulai curiga. Badek semenjak mengaji jo buya ko kaji wa iyo naik rasa kiwak berkurang. Bakok semenjak rajin sembahyang di masjid toko alengang. Bakok semenjak mengaji jo tuangku syekh ko awak banyak masalah di rumah. Hanya kawan, nampaknya kaji ko buruk. Nampaknya sembahyang 5 waktu tu ndak elok. Sebab semakin dan taat, semakin banyak ujian. Nampaknya kau ndak bagus. Itu kaji awam, Bapak Ibu. Itu kaji orang. Orang kayo itu orang yang paling banyak diuji, betul tak? Orang yang kayo kini itu Bapak Ibu, orang yang dah ditipu berkali-kali, orang yang sudah dimainkan oleh anak buahnya berkali-kali, ditipu kawannya sekian kali, barunya jadi orang. Politisi-politisi hebat itu sudah dikecewakan oleh kawannya, atasannya, bawahannya ribuan kali, barunya kini menjadi orang hebat. Yang menjadi orang nomor 1 di satu negeri itu orang yang dihujat dari ujung Aceh sampai ujung Papua, namanya Jokowi. Ya nak, dihujatnya Pak, dituduh PKI, tapi jadi orangnya. Orang yang tidak pernah dihujat oleh siapapun, bahkan semut pun tidak kenal jadinya. Orang ini tinggal di tengah hutan. Sebabnya tidak pengen diuji, tidak ingin diuji, tidak ingin ditipu orang, tidak. Ya sudah, dia tidak dikenal, hatta semut pun tidak kenal dia. Nah ini sunnatullah. Makanya kalimatnya, orang yang paling viral di muka bumi Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Dan ayatnya menyebutkan, hadis yang menyebutkan, ini hadis Sahih Bukhari, asyaddun nas balaan, orang yang paling keras diuji itu para nabi. Nabi yang paling keras diuji Nabi Muhammad SAW. Kira-kira. Tapi yang paling viral siapa gini? Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih viral, yang membelah laut atau yang membelah bulan? Bukan bulan, membelah kolbu. Rasulullah SAW itu membelah kolbu orang. Kalau belah bulan itu mudah. Itulah Rasulullah SAW.
kira-kira Bapak Ibu, ambo berani ngecek kata Jokowi dia nyoka turun lah. Kau ndak keturunnya nak mari awak nyampe nyo. Memuji Allah bukan karena ada hajat diri. Memuji Allah karena Allah terpuji. Kajian paling tinggi itu bacaan yang paling standar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji berpulang kepemilikannya kepada yang maha terpuji, Allah Subhanahu. Berarti kalau Pak Kades, Pak Camat dipuji orang, itu bukan Pak Camat, Pak Kades yang dipuji itu nur Allah ditempelkan kepada Pak Kades, Pak Camat, lalu dipujinya dia orang. Maka kalau dipuji dia orang, pulangkan kepada Allah yang maha terpuji, Allah. Ya baik itu. Cuma ada orang awak ndak ngerti bahasa Arab maksudnya. Kalau awak dipuji, alhamdulillah kecenya wa GR dia orang. Wah si anu tu sombong dipujinya layo loh nyo. Ha? Bapak Ibu, saudara-saudariku bahkan Allah. Jadi harus naik akhlak, dari akhlak hanya mementingkan diri, baik kepada diri, baik ke makhluk, sekarang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah karena Allah layak dipuji, sembahlah Allah karena Allah layak disembah, zikirlah kepada Allah karena Allah layak diingat, bukan karena ingin menenangkan diri. Nih tolong hati-hati, bakok ramai surau-surau tarikat kini, kecek kawan, itu orang-orang lah gelisah hidup, ingin menenangkan hati. Jadi kalau mengaji ya Buya, hati nak tenang ngaji juga Buya lah. Berarti mengaji kepada Buya pun bersyarat kalau Buya kau menenangkan jiwa. Upailah ke rumah sakit jiwa, disuntik deh Bu dokter, Pak dokter tiap hari. Harusnya ke rumah sakit jiwa tuh. Tapi kapan kita menyembah Allah tak bersyarat? Bilo leh. Itulah yang disebut dalam surat Al-Hadid, ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat terakhir yang kami bacakan ya pada malam ini. Sudah datangkah masanya, saatnya orang-orang yang beriman, yang di kalbunya ada nur iman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, kalbunya tunduk setunduk-tunduknya untuk mengenal Allah karena Allah layak dikenal, menyembah Allah karena Allah layak disembah, bukan karena dia cari tenang, bukan karena dia ada hajat dunia. Datang kepada Buya, katuan Syekh Tariqat ahli zikir, Buya doa ambo ingin beli oto, beli Honda, beli mobil, gitu. Ada yang begitu datang ke guru? Banyak. Yang datang ke kami banyak begitu. Buya ngasih amplopnya 500.000 Pak, mintanya sukses bisa beli Avanza. Doaan kami sedangkan beli auto, harga mobilnya 300 juta, ngasih gurunya 50.000. Itulah beradab tuh? Tidak beradab, tidak berakhlak itu. Kalau ingin berbagi, hadiah itu beda dengan sedekah. Ini perhatikan, hadiah beda dengan sedekah. Sedekah zakat itu 2,5% dari penghasilan. Kalau hadiah, lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semua hartanya, tabungannya dia pindahkan ke rumah Nabi SAW. Oleh Nabi, bukan untuk dirinya, untuk Baitul Mal. Bertanyalah Sayyidina Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Yang aku tinggalkan untuk keluargaku, keyakinan kepada Allah yang Maha Kaya dan Rasulullah SAW. Itu hadiah. Hadiah itu enggak pakai limit. Hadiah itu bukan sedikit-sedikit. Kata Sayyidina Umar, sebelumnya aku menyiapkan separuh hartaku untuk baginda, tapi saat aku melihat Sayyidina Abu Bakar menghadiahkan semua hartanya untuk baginda, maka aku ambil semua kebunganku.
itu hadiah. Bah, kira-kira berarti memang selama ini kita kurang berakhlak, beradab kepada guru. Wajar kalau kita kemudian itu yang terjadi. Tapi kalau guru nggak ada masalah Bapak Ibu. Kalau guru nggak ada, guru itu tidak boleh terima pemberian murid makhluk kecuali satu bab. Dia memandang Allah yang mengirim. Ya, maka kalau guru nggak ada masalah angka itu. Bahkan si guru dia sebenarnya tidak perlu menerima. Bagi dia Allah sudah cukup. Itu kalau guru. Tapi adab sebagai murid lain. Nah, maka Bapak Ibu yang bukan Allah, bagus-baguskan adab kepada Allah. Pasti bagus adab dalam diri, pasti bagus adab kepada makhluk, ya. Nah, disitulah pasti insyaallah kita dapat kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu. Kalau Allah suruh gembira, pasti gembira. Berdasarkan hadis dan ayat-ayat tersebut, maka merindui mengharapkan sorga itu wajib, karena Allah memerintahkan kita merindui surga. Tapi bukan karena surganya, bukan karena kebun-kebun dan taman-tamannya, tapi karena yang punya surga. Beda? Ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Lah tuh. Lah ya. Baik. Allah tuh. Baik, sesuai request dari pengurus, kita tutup dengan doa. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.